Aksi blunder kiper timnas Indonesia Hernando Eri membuat timnas takluk dari Irak dengan skor 0-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Irak usai gawang Endo Ari dijebol Aiman Hussein lewat penalti. Penalti didapat timnas Irak setelah Justin Hubner terlihat handball di area kotak penalti. Aiman Hussein sukses mencetak gol tanpa celah. Petaka kemudian datang usai Hernando Ari melakukan blunder. Hernando Ari yang berusaha melakukan manuver untuk melindungi bola justru gagal mengamankan bola. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong turut membeberkan kondisi Hernando Ari. Hernando Ari dikatakannya sangat menyesal. Ia pun tak akan berkomunikasi dengan Hernando Ari karena masih merasa terpukul atas kesalahannya. Setelah dirasa Hernando Ari baik-baik saja, Shin Tae-yong baru akan mengajaknya bicara. Shin Tae-yong juga membela pemainnya Jordi Amat yang pada laga ini diganjar kartu merah langsung karena melanggar pemain Irak. Meski jadi salah satu penyebab kekalahan skuad Garuda, Shin Tae-yong menyebut bahwa pemain berusia 32 tahun secara keseluruhan tampil baik. Ia hanya meminta agar Jordi bisa introspeksi diri karena tak hanya kali ini saja Jordi melakukan kesalahan dan pada saat bermain di Irak, Jordi juga membuat blunder. Sementara itu komentar datang dari punggawa timnas Asnawi Salahkah Rumput. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam turut mengeluhkan kondisi rumput SUGBK saat menghadapi Irak. Asnawi tampak kesal karena kondisi rumput SUGBK belum sempurna meskipun lebih baik dari laga kontra Vietnam sebelumnya. Pasalnya, kondisi rumput sangat berpengaruh kepada permainan. Memang rumput SUGBK tampak tidak rata di beberapa area. SUGBK sendiri akan kembali dipakai saat timnas Indonesia menjamu Filipina. Pertandingan kontra Filipina nanti bakal jadi laga penentu bagi skuad Garuda untuk bisa melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Hasil kemenangan atas Filipina nanti jadi harga mati untuk bisa lolos. Untuk saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat kedua grup F dengan toreh 7 poin. Sementara Irak semakin mantap bercokol di puncak klasemen dengan catatan 15 poin dari 5 laga. Ini penyebab Shin Tae-yong minta Calvin Verdon gabung latihan timnas Indonesia. Pemain keturunan Calvin Verdon tampak hadir di sesi latihan timnas Indonesia meski proses naturalisasinya belum rampung. Menurut pemaparan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, Calvin memang sengaja dipanggil atas permintaan pelatih Shin Tae-yong karena ingin melihat kondisi pemain berusia 27 tahun tersebut. Timnas Indonesia melangsungkan latihan bersama menjelang laga persahabatan melawan Tanzania dan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dalam latihan tersebut terlihat sosok Calvin Verdon yang ikut berlatih bersama Timnas Indonesia, bahkan langsung mengenakan seragam latihan Timnas Indonesia. Meski demikian, status Calvin Verdon sejatinya masih belum selesai dinaturalisasi. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Riedewald ingin gabung timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo. Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Malik Rizaldi ke timnas Indonesia, bukti Shin Tae-yong tidak tutup mata dengan talenta di BRI Liga 1. Pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia punya arti yang penting. Malik Rizaldi jadi bukti bahwa talenta bagus yang ada di BRI Liga 1 tetap dipantau pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Selama ini tidak sedikit yang beranggapan bahwa Shin Tae-yong kurang memperhatikan liga domestik.
sebab dia jarang terlihat hadir di stadion untuk menyaksikan laga BRI Liga 1. Shin Tae-yong justru rajin berburu pemain ke luar negeri. Pelatih asal Korea Selatan itu sempat safari ke Belanda dan beberapa negara Eropa lain untuk menyaksikan aksi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Namun tudingan itu terpatahkan dengan pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Pencarian talenta keturunan berlanjut, akan tetapi pemain lokal juga dapat apresiasi. Malik Rizaldi awalnya tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia. Namun sebuah kabar baik datang bagi pemain 27 tahun itu. Menyusul cedera yang dialami Yance Sayuri, Shin Tae-yong harus memanggil pemain baru. Dia kemudian memilih Malik Rizaldi sebagai pengganti. Jika dilihat dari performa, pemanggilan Malik Rizaldi bisa dibilang objektif, sebab dia tampil sangat bagus untuk Madura United. Dia membawa timnya lolos ke final BRI Liga 1, mencetak 13 gol dan 4 assist. Malik Rizaldi sekaligus jadi bukti bahwa pemain yang tampil bagus di BRI Liga 1 juga bakal dilirik Shin Tae-yong. Malik Rizaldi memberi harapan bagi talenta lokal bahwa pintu timnas Indonesia terbuka bagi semua pemain. Update terbaru proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven sudah sampai tahap mana? Proses naturalisasi dua calon pemain timnas Indonesia, yakni Calvin Verdonk dan Jens Raven, sudah memasuki tahap akhir. Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Perpindahan kewarganegaraan Calvin Verdonk dan Jens Raven dibahas DPR RI melalui Komisi 10 DPR. Erick Thohir mengucapkan terima kasih kepada Komisi I3 dan Komisi X DPR serta para pimpinan DPR, Menpora dan Sekjen PSSI hadir. Pembahasan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven, PSSI diwakili oleh Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI. Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga RI Dito Aryo Tejo juga hadir sebagai representasi pemerintah yang mengajukan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven. Beberapa langkah terakhir mengacu dari proses naturalisasi sebelumnya. Perpindahan kewarganegaraan Calvin Verdonk dan Jens Raven juga harus dibahas di Komisi I3 DPR. Rapat Paripurna DPR, keputusan Presiden dan pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM. Jika naturalisasi secara hukum negara telah selesai, maka Calvin Verdonk dan Jens Raven mesti melalui peralihan asosiasi dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA. Bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan, beri tanggapan soal kehadiran pemain keturunan baru di skuad Garuda, yakni Calvin Verdonk. Arhan menegaskan bahwa dirinya tak merasa tersaingi dengan kehadiran Calvin Verdonk, justru menilai hal itu akan bagus untuk perkembangan dirinya. Proses naturalisasi Calvin Verdonk sebentar lagi rampung. Meski belum selesai dinaturalisasi, Calvin sudah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Keikutsertaan pemain NEC Nijmegen itu berdasarkan permintaan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Calvin diketahui merupakan pemain yang berposisi sebagai bek kiri, sama dengan Pratama Arhan. Walau begitu, Arhan mengaku senang dengan kehadiran Calvin. Menurut Arhan, kehadiran Calvin bisa memicu dirinya untuk berkembang lebih baik. Pemain Suwon FC itu juga mengakui adanya Calvin bisa membuat persaingan sehat di timnas Indonesia. Kata Ketum PSSI Erick Thohir soal nasib Maarten Paes di timnas Indonesia. Maarten Paes sudah resmi menjadi WNI pada awal Mei 2024. Namun hingga saat ini dia belum juga kunjung memperkuat timnas Indonesia. Usut punya usut, Maarten Paes terkendali peralihan asosiasi Maarten Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI di FIFA. Statusnya masih belum tuntas karena terbentur statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Sebelum menjadi WNI, Maarten Paes pernah memperkuat timnas Belanda level usia. Maarten Paes pernah 6 kali bermain untuk Belanda U21 dan penampilan terakhirnya terjadi dalam usia 22 tahun ketika melawan timnas Belarusia dalam kualifikasi Euro 2022. Terkait hal itu, Erick Thohir menganggap Maarten Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada ketika usianya belum genap 22 tahun.
Namun pandemi membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 diundur. Oleh karena itu, Erik menyatakan pihaknya berencana membawa kasus Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga untuk mengajukan banding terkait statuta FIFA yang mengganjal itu.